Oke, jadi setelah kita melakukan proses pembelajaran, saya ingin mengukur kalian sudah paham sampai mana. Jadi kalian sekarang adalah tahap menyimpulkan materi yang sudah saya ajarkan tadi. Mudah-mudahan kalian bisa menyimpulkannya itu sebagai acuan bahwa kalian sudah paham materi yang saya sampaikan. Gitu ya. Silakan boleh menyimpulkan materi yang sudah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas yang telah kami kerjakan. Oke, izin ya. Jadi kami itu tadi sudah menyimpulkan beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dani, mulai itu dari beberapa bagian mesin bubut, fungsinya, dan benda-benda yang produk yang dihasilkan dari mesin bubut tersebut yang dibikin seperti mind mapping, yaitu fungsi tambahan yang ke-1, center bore, kunci cak, plat, jangka sorong, pahat bubut, dan naluri. Lalu ada fungsi-fungsi yang pertama. Yang pertama itu pahat. Pahat itu digunakan untuk membentuk benda kerja. Yang kedua itu mal untuk mengukur, jangka sorong buat mengukur benda kerja seperti panjang, diameter, dan lain-lain. Lalu kuas untuk membersihkan serbuk, kacamata melindungi mata, plat menambah tinggi pahat agar sejajar dengan center, kunci cak untuk melonggarkan dan menguatkan cak. Dan itu seputar beberapa bagian-bagian aksesori tambahan yang diperlukan oleh mesin bubut. Produk yang dihasilkan oleh mesin bubut yaitu 1, poros roda berfungsi untuk menopang bahan kendaraan atau meneruskan tenaga putar. Yang kedua, rotor shaft berfungsi untuk torsi dan gerakan rotasi menjadi tulang punggung. Yang ketiga, mur berfungsi untuk mengunci dan mengencangkan baut. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Ya, itu kesimpulan dari kelompok 2. Oke, kita dengarkan kelompok berikutnya ya yang akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada siang hari ini. Silakan maju ke depan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana kesimpulan hari ini? Apa yang kalian bisa pelajari dari kegiatan pembelajaran hari ini? Silakan dibacakan saja. Dari pembelajaran hari ini kita dapat mempelajari hal-hal penting dalam mesin bubut, dari nama alat bahan, fungsinya, cara penggunaannya, sama perawatan mesinnya. Alat dan bahan untuk melakukan kerja di mesin bubut ada jangka sorong yang berfungsi untuk mengukur diameter benda kerja, ada plat untuk membantu proses penyetingan pahat bubut, bersenter membantu menstabilkan benda kerja saat proses pembubutan, pahat alat untuk mengikis benda kerja, kunci cak membantu memperkuat penempatan benda kerja pada cak. Terus juga cara penggunaannya, yang ke-1 yaitu kesiapan awal, cek kondisi mesin, juga pasang benda kerja, pasang pahat, pasang senter putar, atur kecepatan. Yang kedua yaitu pengopresan, menyalakan mesin, atur gerak eretan, dekatkan pahat, juga mulai membubut. Yang ketiga yaitu pembersihan, hentikan mesin, terus juga bersihkan. Perawatan mesin bubut. 1. Membersihkan secara rutin dari serpihan logam. Melakukan pelumasan pada bagian yang bergerak sesuai panduan. Memeriksa dan merawat komponen seperti saringan udara dan sabuk penggerak, serta memastikan semua bagian terpasang dengan benar sebelum dan sesudah digunakan. Oke, itu ya. Coba ya. Satu lagi. Oke, langsung.
Ya, terima kasih ya. Oke. Silakan maju ke depan untuk menyimpulkan materi yang sudah diajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan menerangkan tugas yang tadi Bapak tugaskan ya, yaitu alat dan bahan, cara penggunaan, fungsi dan perawatan mesin bubut. Jadi yang pertama itu alat dan bahan, yaitu ada mal ulir, pahat bubut, jangka sorong, plat, kunci cak, centerbore dan kacamata. Terus fungsinya itu pahat pertama itu membentuk benda kerja. Plat terus menambah tinggi pahat agar sejajar dengan senter. Kunci cak itu fungsinya melonggarkan dan menguatkan cak. Terus jangka sorong mengukur benda kerja. Kacamata melindungi mata dari serbuk besi gitu. Terus kuas untuk membersihkan mesin bubut. Lalu mal untuk mengukur kedalaman ulir. Terus bor untuk melubagi benda kerja. Selanjutnya ada kedua itu ada cara penggunaannya. Yang ke satu cek kondisi mesin, yang kedua pasang benda kerja, yang ketiga pasang pahat, pasang senter putar, empat atur kecepatan. Lalu nyalakan mesin, atur gerak eretan, dekatkan pahat, mulai membubut. Dan yang terakhir ada perawatan mesin bubut. Yang kesatu ada membersihkan secara rutin setiap sudah menggunakan mesin dan melakukan pelumasan pada bagian yang bergerak sesuai panduan. Dan yang kedua ada memeriksa dan merawat komponen seperti saringan udara dan serta memastikan semua bagian terpasang dengan benar sebelum dan sesudah digunakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, tepuk tangan dulu atuh. Ya. Oke. Yaitu hasil kesimpulan yang bisa kalian ambil dari proses pembelajaran pada hari ini. Mungkin sebagai penutup saya ada refleksi sedikit ya. Jadi apa alat atau proses pembubutan yang paling sulit digunakan atau dilakukan pada saat proses pembubutan ulir? Oke, kenapa? Kenapa bisa terasa sulit? Apa? Kenapa? Perlu konsentrasi, terus ketelitian sama fokus ya, itu sangat dibutuhkan pada saat proses pembubutan ulir. Kemudian pada setting pun itu berbeda dengan proses pembubutan yang lainnya ya, betul. Seperti itu. Jadi itu mungkin alasan kalian kenapa proses pembubutan ulir itu sulit gitu ya. Kemudian apa sih tips terbaik untuk merawat perlengkapan mesin dan mesin bubut itu sendiri? Tipsnya apa? Sering dibersihkan. Oke. Apalagi? Melakukan pelumasan pada mesin. Oke. Pada peralatan juga seperti jangka sorong ya, itu juga bisa. Apalagi? Tips terbaik untuk merawat perlengkapan mesin. Apa? Mengkalibrasi, betul ya, mengkalibrasi alat ukur misalnya ya. Kemudian kalian gunakan peralatan itu dengan semestinya misalnya ya. Kemudian setelah kalian gunakan apa? Setelah dibersihkan ya, tadi sudah ya. Jadi intinya kalian menggunakan peralatan itu dengan apa? Sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti itu ya, dan disimpan pada tempat yang baik, aman gitu ya, jangan sampai ditumpuk seperti itu ya, menyimpannya, terutama alat ukur seperti itu, karena kalau misalnya ditumpuk ataupun sampai terjatuh itu bisa rusak gitu ya, kepresisian alat ukur itu bisa terpengaruhi oleh faktor-faktor tersebut seperti itu ya. Dan juga mungkin kebersihannya juga ya, kebersihan dari alat ukur atau perlengkapan mesin bubut dan juga mesinnya itu sendiri, itu juga akan mempengaruhi dari terawatnya perlengkapan mesin dan mesin bubut itu sendiri, seperti itu ya. Sebagai penguatan materi, saya akan memberikan tugas gitu ya untuk di rumah kalian. Jadi nanti ketika kalian pulang, kalian kerjakan tugas dari saya. Tugasnya apa, Pak? Nah,
Tugasnya silakan nanti kalian buat catatan di buku ya, yang berkaitan dengan dicatat di kertas yang kalian punya. Yang pertama itu adalah prinsip kerja mesin bubut ya. Silakan catat. Yang pertama itu prinsip kerja mesin bubut. Yang kedua itu bagian-bagian utama mesin bubut dan fungsinya. Yang selanjutnya adalah parameter pemotongan. Parameter pemotongan. Selanjutnya adalah alat potong. Alat potong pada mesin bubut ya. Sudah? Selanjutnya adalah teknik pembubutan. Teknik pembubutan. Yang terakhir adalah K3LH ya. Kesehatan, keselamatan kerja, dan juga lingkungan hidup. Itu silakan nanti kalian catat di buku supaya kalian lebih jauh lagi memahami mesin bubut gitu ya. Mulai dari mengenal mesin bubut seperti apa sampai kalian dapat mengoperasikan mesin bubut itu menggunakan teknik pembubutannya gitu ya. Paham ya? Dan ada juga beberapa hal yang harus kalian perhatikan berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan kalian pelajari ada guna dan manfaatnya seperti itu. Untuk menutup pembelajaran hari ini, saya ada pantun mungkin sedikit ya. Pantunnya tapi diawali dengan lagu dulu ya, potongan lagu sedikit gitu ya. Kalau tadi saya cerita misalnya, kalian kenapa bisa bertahan sampai akhir kegiatan hari ini? Karena ada rasa apa? Oke, rasa cinta. Rasa cinta itu ada syaratnya. Syaratnya 1, 2, 4. Apa? Satu apa? Dua. Oke, 4 mata. 1 rasa, 2 hati, 4 mata. Oke, jadi kalau ada lagu ya gitu ya. Lagunya nggak tahu lagu siapa, saya nggak tahu ya. Tapi ini lagunya berkaitan dengan itu. Kalian dengarkan aja. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Ya, itu saja mungkin hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.